hari berpikir untuk mengembangkan sekolah. Iya, luar biasa Pak Iman nih Pak ya. Jadi apapun yang di-share oleh Pak Iman di grup manajemen ini akan kami gulung-gulung sebelum ke guru-guru yang lain. Dan semuanya sebetulnya kurikulum, kesiswaan, kemudian humas dan juga sapras, ternyata kita tidak bisa terpisah-pisah gitu. Kita melakukan. Jadi benar-benar kalau ibaratnya kami ini membawa kendaraan, Pak Iman itu sopir, kami ini benar-benar kereta. Iya, katanya penumpang ya. Iya. Yang duduk manis. Benar Bu. Kadang harus turun, naik lagi gitu, bahkan terus ke atas, Iya. turun lagi gitu. Dan mengingatkan Pak Iman itu sih Bu. Katanya kalau wakil ini awak jadi sikit. Jadi yang sudah baik tadi apa Bu? Yang sudah baiknya? Kan dari keempat tadi itu dengan ini lain, selain pelajaran, sekolah, itu apa Bu? Saya belum nemu masalahnya. Belum dengar saya masalahnya. Ya, alhamdulillah untuk memanajemen sekolah itu mulai dari ibaratnya dari pukul 7.15 sampai 15.30 itu saya berusaha untuk bisa mengendalikan, memastikan satu KBM itu berjalan, dua memastikan semua kelas terus ada guru, memastikan guru yang tidak hadir ini memberikan alasan. Kemudian di masing-masing kelas itu walaupun saya tidak bisa begitu mencampur ya, kalau budaya positif dari saya pribadi, saya sudah menerapkan mencoba di kelas 12 niat tadi ada ya, di 12 niat 3 itu menerapkan cara membuat keyakinan kelas. Oh Mas Pandu deh kayaknya, Mas Pandu waktu itu yang mengambil shootnya. Jadi membuat dua itu, ya dua ya tempatnya siapa. Nah di situ kemudian karena sudah saya buat videonya Bu ya, bagaimana cara merumuskan membuat keyakinan kelas. Kemudian budaya positif ini saya sampaikan ke guru-guru dan di aksi nyata saya menyampaikan kepada berbagi kepada semua guru dan menginginkan itu diikuti oleh semua wali kelas guru. Kalau kata Pak Iman jadi bahasanya wali kelas semua bikin keyakinan kelas. Terus ayo ini kan dari siswa nih dinaikkan menjadi peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Sehingganya anak yang buat, anaklah yang akan apa namanya menerapkannya juga gitu. Nah itu yang keyakinan kelas. Terus yang satunya lagi tentang segi hukuman yang disebut dengan bagaimana mengajak anak untuk segitiga restitusi. Iya. Jadi anak tuh tidak lagi dengan kekerasan, dihukum, digampar gitu, tidak seperti itu. Nah ini juga waktu itu alhamdulillah juga video sudah dibuat, sehingga saya sampaikan juga kepada guru-guru yang lain seperti apa sih budaya positif, membangun budaya positif. Nah waktu kami berbagi di aksi nyata itu Bu, itu memang kan saya tanyakan Bapak Ibu dulu waktu sekolah hal apa yang paling menyedihkan. Ada yang dilempar kapur, ada yang dijadikan contoh jalan kanan kiri waktu baris berbaris kan salah. Nah itu kemudian ada yang banyak lah yang menyampaikan itu sudah berapa tahun yang lalu, kenapa itu masih diingat. Berarti hal yang menyedihkan itu dibawa-bawa dalam kehidupan seorang anak, seorang murid sampai dia dewasa itu bisa dicita-citakan bahwa itu cucu-cucunya gitu kan. Nah ketika saya tanya apa juga hal yang paling membahagiakan, ternyata bahagianya itu ketika bermain sepeda, ketika gitu. Jadi bermain gitu, ada guru yang memberikan penghargaan, itu juga membahagiakan. Nah kalau Pak Suroso itu sampai dikasih apa sih dia bilang itu? Dikasih sampai sekarang gitu. Nah berapa tahun yang lalu Pak? Nah ketika ini disampaikan, saya berharap menyadarkan bahwa kita tidak lagi menggunakan hukuman kekerasan. Jadi
bahwa anak-anak ini sebenarnya mereka adalah anak yang belajar. Jadi saya tanya, Pak, sebenarnya disiplin itu apa? Sebenarnya disiplin itu belajar dari kesalahan. Jadi nggak ada siswa yang salah sebenarnya, tapi siswa yang belum tahu. Saya sampaikan. Memang waktu di rapat sih agak gini ya Bu. Apa iya sih, masa nggak ada peraturan yang kan kalau sampai peraturan di SMA Tilmojo gimana nak, baju nggak dimasukkan poinnya berapa? Iya, nah itu seperti itu Bu. Alhamdulillah budaya positif kita sudah sampai ke situ, insya Allah. Ada lagi yang ingin dikembangkan ya? Budaya harus diawasi tanpa ada buah nipah tuh, tapi saya takut dimakan. Saya buang ke sampah di tempat keluarga ya, keluar gitu. Itu enggak? Iya. Ada. Tapi udah enggak lagi ya. Nah, jadi memang anak itu supaya apa ya? Sebenarnya gini kan. Di sekolah ini kalau saya kan masih agak lama nih, sampai sore ya Bu. Ketemu gurunya. Selebihnya ketika ketemu orang tua. Supaya di rumah itu juga baik, di sekolah juga baik. Tidak di rumah baik, di sekolahnya pecicilan, atau kebalikannya, di sekolahnya baik, di rumahnya di luar, itulah maksudnya pecicilan. Tapi kita tidak pada kondisi yang stabil gitu ya. Jadi tidak yang pada saat ada hal-hal yang negatif tidak ngikut gitu. Nah, tidak. Jujur ya Bu, ini hubungan dengan kepala sekolah. Kan yang berpusat pada peserta didik, ya insya Allah seperti yang disampaikan oleh anak-anak tadi, bahwa pendidikan saya lebih memerdekakan itu. Jadi anak tidak lagi yang kita paksakan. Jadi pendidikannya itu berpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi memerdekakan dan membahagiakan gitu. Kalau anak-anak kan waktu saya tanya yang tidak disukai apa, itu banyak yang tidak disukai kalau terlalu tegang, tidak ada humor gitu. Jadi pendidikan yang memerdekakan dan pendidikan yang membahagiakan, terutama di lahir dan batin. Jadi saya inginnya tuh bukan menjadi guru yang menakutkan, tapi ya bisa menjadi teman untuk curhat, gitu. Bisa juga menjadi coach ya Bu ya, kalau ini bisa menjadi teman, bisa menjadi orang yang untuk curhat siswa. Jadi siswa itu tidak takut mengungkapkan apapun. Kemudian pendidikan yang membahagiakan ini lebih kelas itu lebih menyenangkan, jadi buat kelas yang lebih menyenangkan. Nah kemudian untuk mengenai peran dan nilai seorang guru penggerak, yang pertama seperti memimpin pembelajaran, kemudian berkolaborasi dengan guru yang lain, berbagi juga dengan guru yang lain, juga seperti yang disampaikan oleh teman-teman sejawat tadi, bahwa insya Allah apa yang sudah saya dapatkan juga saya sharingkan ke teman-teman. Luar biasa ya, biasa pokoknya. Kasih hapus dulu lah buat berbagi ilmu di grup ya, ada pembelajaran diferensiasi. Ibu nggak pengen seperti Bu Hanifah? Pembelajaran berdiferensiasi. Berarti itu diturunkan ya. Iya, diferensial kan penurunan. Dia matematika ya. Kalau bahasa Inggris sudah beda lagi. Sudah sering berbagi Bu Hanifah? Sering. Alhamdulillah. Jadi nanti mudah-mudahan Bapak, Ibu, Pak juga termotivasi lah. Bu Hanifah nih mau memberikan yang penting sekolah kita ada di sekolah penggerak. Dan saya juga bagian dari komite pembelajaran. Jadi ya misinya sinkron gitu, langsung
langsung nyambung, oh arahnya ke sini ternyata sekolah penggerak itu. Jadi dan kita sudah paham duluan gitu. Yang terakhir kemudian menyampaikan visi ke komite, mengundang seluruh orang tua ya nak ya, ibu dan semua kita sampaikan. Tapi karakter ini lebih kepada anak mulia. Kemudian kalau yang berbudaya, karena kami ini di sekolah negeri, kemudian masih banyak siswa yang bukan hanya muslim ya, tapi juga muslim, bahkan agamanya bermacam-macam di sekolah kami. Sebenarnya budaya untuk bertoleransi, kemudian budaya mencintai budaya